Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Baik, kembali lagi di channel Riza Afrian dengan saya sendiri Riza Afrian Mustaqim di Belajar Ilmu Falak. Ini merupakan lanjutan dari hisab ataupun perhitungan awal bulan Qamariyah. Ini merupakan video terakhir, tapi di sini akan banyak dibahas nantinya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman sehingga dapat diterapkan masing-masing oleh setiap pendengar ataupun setiap orang yang menyaksikan video ini. Baik, saya ingatkan kembali, ada keterkaitan antara video 1 hingga video saat ini, sehingga untuk memberikan pemahaman itu memang benar-benar harus diikuti dari awal hingga akhir. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan tentang sudut waktu bulan dan tinggi hilal. Ada beberapa komponen lainnya juga nanti. Oke, ingat di sini keterangannya, data yang digunakan mengacu pada perhitungan sebelumnya. Nah, adapun data-data lain yang dibutuhkan selain data-data yang di video-video sebelumnya itu adalah yang pertama asensio rekta bulan, ya, atau disingkat dengan AB di sini, kemudian asensio rekta matahari AM, kemudian deklinasi bulan, ya. Kalau deklinasi matahari di sini ya M, deklinasi bulan di sini ada B. Kemudian berikutnya horizontal paralaks, ya, ataupun HP di sini. Nah, untuk data-data di atas diambil dari waktu huruf hakiki yang diinterpolasikan. Nah, kemudian jadi ubah terlebih dahulu waktu hurufnya ke GMT, ya. Kemarin itu hurufnya itu di jam 18 diubah ke GMT, berarti ya dikurangi 18 dikurangi 7 jadinya 11. Kemudian lakukan interpolasi, 11 data pertamanya, 12 data keduanya. Nah, huruf hakiki kemarin ini ya, 18, 19, 50,75 diubah ke GMT menjadi 11, 19, 50,75 untuk mencari data di atas, ya, data ini semua 4 data ini di pukul 11 dan 12 GMT. Nah, untuk harinya tetap ya tanggal 14 Desember. Oke, ini dia datanya, kita interpolasi satu-satu dulu. Ini pertama asensio rekta bulan dulu, ya. Oke, kita lihat dulu di mana sih asensio rekta ini kita dapatkan. Kita buka epimerisnya, ini ingat tetap tanggalnya 14 Desember, ya, 14 Desember. Kemudian kita cari dulu asensio rekta bulan. Ingat, kalau yang dibutuhkan data matahari, lihat di tabel atas yang pertama. Kalau dibutuhkan data bulan, lihat di tabel bawah, ya. Nah, berikutnya untuk asensio rekta bulan, ya, itu di sini, ya, apparent right ascension, ya, ini dia, apparent right ascension. Nah, kita lihat di sini untuk nilai asensio rekta bulannya itu di jam 11. Ini dia jam 11. Kita lihat nilainya berapa. Oke, ini dia, ya, kita lihat 259.0040. Ini untuk jam 11 ataupun data 1, sedangkan data 2-nya 259.40.10. Kita lihat di sini benar, ya, sama, ya. Ini data 1-nya sesuai, data 2-nya juga sesuai. Oke. Kalau seandainya sudah sesuai, langsung dimasukkan saja datanya. Jelas ini ya, data 1-nya dari jam 11, data 2-nya dari jam 12. Namanya tadi apparent right ascension, ya. Nah, K-nya juga sama, masih menggunakan K yang di huruf hakiki tadi. Nah, masukkan ke rumus. Ini rumus interpolasi, saya rasa kalau udah pernah di video sebelumnya paham, akan sangat paham di sini. Tinggal kita masukkan saja datanya, data A berapa, kemudian K berapa yang ini, kemudian data B berapa yang ini, kemudian dikurangi data A. Ini langsung masukkan dari sini sampai akhir di kalkulator. Hasilnya itu adalah 259 derajat 13 menit 43,91 detik. Ini untuk AB-nya, ya, atau asensio rekta bulan. Berikutnya adalah asensio rekta matahari. Oke, coba kita lihat lagi datanya untuk asensio rekta matahari, ya. Karena ini berbicara tentang data matahari, otomatis kita lihat di matahari. Tetap prinsipnya tanggalnya 14, kemudian jamnya 11 untuk data satunya, ini dia. Apparent right ascension, ya. Ini data satunya di jam 11, di data 2 ataupun di jam 12, ini dia datanya apparent right ascension, ya. 262.1658 data satunya, data 2-nya 262.1944. Kita lihat sesuai. Oke, sesuai, ya. Nah, kalau seandainya sudah sesuai, ya, sudah sesuai datanya, K-nya tetap, langsung kita masukkan ke rumus. Dari sini sampai dengan akhir kita tekan di kalkulator, hasilnya itu adalah 262.1752,91. Ini untuk asensio rekta matahari. Nah, berikutnya kita interpolasi apa? Ada deklinasi bulan maksud kami. Oke, kita lihat dulu datanya deklinasi bulan di mana.
Di epimerisnya kita fokus ke bulan karena ini data bulan. Prinsipnya tetap sama di tanggal yang sama juga. Nah, deklinasi bulan itu di epimeris itu adalah apparent declination ya. Ini adalah deklinasi bulan. Kita lihat juga di jam yang sama, jam 11, kita lihat nilainya minus 23.03.03 ya. Di jam 12 atau data 2-nya minus 23.09.08. Kita lihat, oke, sama ya datanya ya. Kalau datanya sudah sama, tinggal dimasukkan datanya, K-nya juga masih sama, masukkan ke rumus interpolasi, tekan dari minus sampai dengan tutup kurung, kemudian sama dengan hasilnya adalah minus 23,5 derajat 3,73. Oke. Nah, ingat prinsipnya nilai interpolasi itu harus di antara dua data ini. Jadi ini sesuai ya di antara dua data ini. Tidak lebih kecil dari sini, tidak lebih besar dari sini. Oke. Berikutnya adalah horizontal parallax ya. Oke, kita lihat dulu horizontal parallax ini ya. Itu data bulan ya, horizontal parallax ini data bulan. Di matahari nggak ada horizontal parallax. Oke, kita lihat ya, ini horizontal parallaxnya. Kita lihat di jam 11 berapa nilainya. Ini dia jam 11 yang di atas ya, HP-nya 10016, jam 11 jadi data 1. Kita lihat jam 12 10015 jadi data 2. Kita lihat sesuai ya. Kalau sudah sesuai, kita masukkan datanya ya. K-nya juga masih sama, masukkan ke rumus, tulis dulu rumusnya, kemudian masukkan ke rumus, tekan dari 1 derajat sampai dengan tutup kurung, hasilnya adalah 10 derajat 15,67. Oke, ingat harus di antara dua data ini. 15,67 itu masih di antara 15 dengan 16, tidak lebih kecil dan tidak lebih besar dari data yang paling besar. Oke, kalau seandainya, nah jadi kita rangkumkan dulu ya data yang digunakan. AB-nya segini, ini hasil interpolasi, AM-nya segini, hasil interpolasi. Deklinasi bulan juga segini, hasil interpolasi. Ini horizontal parallax-nya juga hasil interpolasi. Berikutnya baru kita bisa menentukan sudut waktu bulan. Nah, rumusnya itu adalah AM dikurangi AB ditambah T. Nah, untuk T ini ya, ini masih menggunakan T di perhitungan sebelumnya. Yang saya tekankan benar-benar diikuti, kemudian ditulis dalam satu kertas yang sama, sehingga bisa melihat datanya ke kertas berikutnya. Oke. Nah, kita masukkan datanya, AM nilainya, yang diinterpolasi, AB juga ini nilai T-nya. Ya. Nilai T-nya di video sebelumnya yang hasil hasil perhitungan terakhir untuk T. Setelah dihitung, ini masukkan sampai dengan akhir di kalkulator, hasilnya itu adalah 89 derajat, 36 menit, 38,28 detik. Itu untuk nilai T bulannya ya, untuk nilai T bulan. Oke. Sedangkan yang ini sudut waktu matahari yang di video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke tinggi hilal hakiki ya, ataupun tinggi hilal sebenarnya yang dihitung dari titik pusat bumi ya. Oke, untuk rumusnya adalah sin HB ya, tinggi H ini tinggi, B ini bulan, sin lintang tempat dikali sin deklinasi bulan ditambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi bulan dikali cos tinggi sudut waktu bulan. Oke, kita masukkan semua datanya. Ini datanya sudah ada, sin lintang tempatnya masukkan, deklinasi bulan ini jangan sampai terbalik ya, karena ada deklinasi matahari. Oke, dimasukkan deklinasi bulan. Nah, cos T-nya ini juga T bulan, bukan T matahari. Makanya saya buat keterangan ada B-nya di sini. Oke, ini dimasukkan. Ingat, karena ini saya tidak munculkan kalkulatornya karena saya rasa seharusnya sudah paham semua. Karena ini ada sin sebelum sama dengan, berarti untuk menekannya terlebih dahulu shift sin dulu ya, kemudian buka kurung, baru tekan dari sini, masukkan persis datanya sampai dengan akhir, tutup kurung, lalu langsung sama dengan hasilnya adalah minus 1 derajat 48 menit 69,9 detik. Ini tinggi hilal hakikinya ya. Kalau minus itu berarti masih di bawah ufuk. Nah, berikutnya tinggi hilal mar'i ataupun hilal yang dapat dilihat dari mata si pengamat. Rumusnya itu adalah yang pertama harus kita tentukan dulu beberapa koreksian. Yang pertama paralaks bulan dulu ya. Rumusnya itu adalah cos H tinggi bulan dikali HP horizontal paralaks. Nah, kita masukkan cosnya H bulan dulu yang minus tadi dikali HP ini nilainya. Hasilnya adalah ini langsung ya, nggak usah pakai shift lagi, langsung cos minus 1 sampai akhir ditekan di kalkulator, kemudian sama dengan hasilnya adalah ini. Nah, berikutnya itu refraksi ya. Ini pengoreksian juga. Ini rumusnya udah tetap seperti ini, dibagi tan.
HB ditambah ini nilainya tetap dibagi buka kurung lagi HB ditambah nilainya ditambah HB bulan dimasukkan nilai ini tetap tutup kurung 2 kali. Oke, ini tinggal dimasukkan datanya ya. Ini tetap datanya, tannya jangan lupa buka kurung HB bulannya yang tadi sebelum ini, selain ini masukkan, kemudian ditambah ini 10,3 ini tetap, kemudian dibagi buka kurung jangan lupa di minus ya, tinggi bulan tadi kan minus ya, tinggi bulan hakikinya minus, kemudian ditambah ini sesuai rumus. Ingat, untuk ini jangan sampai ada yang tersilap satupun, ini betul-betul harus teliti, terutama dalam urusan kurung dan tanda-tanda yang lainnya, minus, kurang itu harus betul-betul tepat. Setelah ini tekan dari sini sampai dengan akhir di kalkulator, tekan sama dengan hasilnya itu adalah 0 derajat 44 menit 54,83 detik. Oke, berikutnya untuk menentukan tinggi hilal mar'i ya, setelah koreksian ini paralaks dengan refraksi, rumusnya itu adalah tinggi hilal ya, tinggi bulan dikurangi paralaks bulan yang ini nih ya, ditambah refraksi, ini refraksi ditambah dengan dip, nilai dipnya sama dengan yang di data awal tadi yang tetap tadi ya. Nah, kita masukkan semua datanya, HB ini, paralaks bulan yang sudah kita hitung ini, kemudian refraksinya ini, ya, dipnya itu nilainya ini. Oke, kita masukkan nilai dipnya juga. Kemudian tekan di kalkulator dari minus ini sampai dengan akhir, ya, langsung sama dengan hasilnya adalah minus 1 derajat 54 menit 7,17 detik. Ini untuk tinggi hilal mar'inya ataupun yang dapat terlihat oleh mata pengamat. Oke, kita lanjut. Berikutnya untuk arah bulan. Rumusnya itu adalah kotan AB ya. AB ini arah bulan. Tan deklinasi bulan dikali cos lintang tempat dibagi sin T bulan dikurangi sin lintang tempat dibagi tan T bulan. Oke, masukkan dulu datanya. Ini semuanya ini sudah ada datanya, tidak perlu kita cari lagi. Tinggal dimasukkan ya. Masukkan dulu datanya. Dia deklinasi bulan, ingat ini tanda-tandanya jangan sampai salah data yang dimasukkan. Kemudian cos lintang tempat, ini T-nya sudut waktunya juga sudut waktu bulan, lintang tempat sama. Kemudian ini sudut waktu juga sudut waktu bulan. Ingat, karena di sini kotan ya, tekannya itu adalah shiftan dulu ya, shiftan dulu ditekan, kemudian baru tekan shiftan buka kurung, jangan lupa buka kurung di sini, kemudian tekan tan sampai dengan akhir di sini, kemudian tutup kurung. Karena ini kotan, jangan lupa X-1 di akhir, baru tekan sama dengan. Sehingga hasilnya itu adalah minus 66 derajat 58 menit 44,81 detik. Saya harap tidak ada yang kebingungan untuk kotan ini ya, bedanya cuma ada X-1-nya ya. Shiftan, buka kurung, isi data dari tan sampai dengan akhir, tutup kurung, X-1. Sama dengan baru ini dapat hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya itu adalah azimut bulan. Ya, ini ada logika di sini. Ada dua logika. Yang pertama, kalau arah bulannya yang AB ini, ya, arah bulan minus, ya, maka untuk itu terhitung dari selatan ke barat. Untuk menentukan azimutnya itu adalah 180 dikurangi A. Berikutnya, jika arah bulannya ini hasilnya ini plus, maka itu terhitung dari utara ke barat. Untuk menentukan azimutnya adalah 360 derajat dikurangi A. Karena ini minus, otomatis ini arah minus ini adalah dari selatan ke barat. Untuk menentukan azimutnya 180 dikurangi A. Coba kita lihat. Ya, karena minus maka azimutnya 180 dikurangi A. Kita masukkan 180, kita masukkan nilai A-nya. Ini langsung dimasukkan dari sini sampai dengan akhir di kalkulator. Ini ada kurang, kemudian ini minus, jangan salah tekan. Kemudian sama dengan hasilnya adalah 246 derajat 58 menit 44,81 detik. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Beda azimut sekarang. Nah, beda azimut bulan dan azimut matahari. Oke. Nah, rumusnya itu adalah azimut bulan dikurangi azimut matahari. Tadi udah ada ya nilai azimut bulannya. Kita masukkan nilai azimut mataharinya juga udah ada, kita masukkan. Kemudian masukkan di kalkulator dari setelah sama dengan ini sampai dengan akhir, langsung tekan sama dengan hasilnya adalah 0 derajat 26 menit 56,34 detik. Oke. Nah, ada logika juga di sini. Jika hasilnya plus, maka hilal itu berada di sebelah utara matahari. Nah, berikutnya jika hasilnya minus, maka hilalnya itu berada di sebelah selatan matahari. Ini sebagai contoh, misalnya di tengah-tengah ini matahari, ya. Kalau di sini arah selatan, di sini arah utara. Jadi kalau tandanya plus, berarti hilalnya di sininya matahari, di kanan sini. Kalau tandanya minus, maka di sebelah selatannya matahari. Begitu seterusnya. Oke, ini karena hilalnya karena plus ini ya, beda azimutnya itu plus, maka hilalnya itu di sebelah utara matahari. Nah, berikutnya itu adalah
menentukan elongasi ataupun jarak lengkung bulan dengan matahari. Nah, rumusnya cos E sama dengan sin H matahari dikali sin H bulan Mari ditambah cos H matahari dikali cos H bulan yang Mari dikali cos beda azimut bulan dan matahari. Nah, ini semua datanya sudah ada ya, tinggal dimasukkan saja. Yang penting harus teliti, jangan sampai ada data yang salah dimasukkan. Oke, kita masukkan ya, ini dia. Oke, nah ini dia datanya, kita masukkan dari sin H matahari, sin H bulan yang Mari, kemudian cos H matahari sampai dengan akhir. Ingat, karena di sini cos sebelum sama dengan, jadi menekan kalkulatornya adalah shift cos, kemudian buka kurung, isi dari sin ini ya, tulis dari sin ini sampai dengan akhir, tutup kurung, lalu sama dengan. Hasilnya adalah untuk hasil E-nya ataupun elongasinya 2 derajat 55 menit 30,7 detik. Itu hasil untuk elongasinya. Oke, berikutnya adalah lag time ya. Untuk lag time ini adalah lama hilal di atas ufuk. Nah, untuk rumusnya itu adalah LT lag time tinggi bulan yang Mari dibagi 15. Kita masukkan datanya, tinggi bulan Mari tadi adalah minus 1, 54 menit 7,17 detik dibagi 15. Tekan langsung dari sini sampai dengan akhir, dimasukkan di kalkulator, hasilnya sama dengan minus 0 derajat 7 menit 36,48 detik. Oke, berikutnya untuk hilal terbenam ya hilal terbenam, rumusnya itu adalah huruf hakiki ditambah dengan lag time ya. Huruf hakiki tadi ini kita masukkan datanya, ini di perhitungan sebelumnya yang sudah jauh di belakang, masukkan ditambah minus 0 derajat 7 menit 36,48 detik. Hasilnya itu adalah langsung dari sini ya sampai akhir ditulis di kalkulator, kemudian sama dengan hasilnya adalah 18 derajat 12 menit 14,27 detik. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin sekian saja untuk menentukan posisi hilalnya ya di video terakhir dalam hisab awal bulan Qamariyah ini. Mungkin di video terakhir ini ada banyak hal yang betul-betul harus benar dengan teliti kita lihat terkait datanya agar tidak ada kekeliruan. Nantinya kalau ada hal yang bingung ataupun yang kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung di kolom komentar atau bisa langsung menjapri saya agar dapat pemahaman yang lebih baik. Prinsipnya selama kita ikuti video ini dengan teliti dan cermat, insya Allah tidak akan ada kekeliruan ya. Karena saya sudah mencoba untuk memberikan seakurat mungkin data-datanya sehingga mudah difahami untuk setiap pendengar di kalangan manapun. Sekian untuk sekian untuk video kali ini. Nantikan untuk video-video berikutnya dalam channel Riza Afrian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.